Makin kesini, komentar orang-orang semakin berani dan semakin tanpa alasan. Karena di beberapa video kita yang sedang membahas motor bebek, ada aja yang komen, motor bebek cuman untuk orang miskin. Motor bebek inilah, motor bebek itulah. Ya, itu adalah statement yang di luar Nurul. Kenapa mereka bisa mengeluarkan statement seperti itu? Ya, ini sih yang bikin bingung. Padahal jika kita tarik timeline ke beberapa tahun ke belakang, katakanlah di era 2000-an awal, motor bebek adalah pilihan paling umum untuk kebanyakan orang. Bahkan motor bebek saat itu bisa menjadi semacam lambang status. Tapi yang dimaksud bukan status sosial, namun status kemerdekaan mobilitas. Maksudnya gimana? Jadi kalau punya motor bebek, artinya kalian udah bisa mandiri, bisa kemana-mana dan lainnya. Karena faktanya di era tersebut, motor masih dibilang barang yang agak mewah. Ya walaupun nggak mewah-mewah banget sih, tapi sedikit mewah lah. Jadi hanya sedikit orang aja yang masih bisa membelinya. Namun entah bagaimana makin kesini persepsi soal motor bebek berubah total. Yang dulu jadi andalan banyak kalangan, sekarang mulai dianggap ketinggalan zaman. Bahkan ada anggapan ekstrim yang bilang motor bebek sekarang cuman buat orang miskin. Namun apakah iya motor bebek ini hanya untuk orang miskin saat ini? Pertama-tama kita harus akui kalau sekarang landscape motor di Indonesia tentu aja udah berubah total. Kalau zaman dulu pilihan motornya cuma bebek, trail ataupun sport. Tapi sekarang udah lebih bervariatif. Kita ambil contoh segmen motor matic. Di segmen ini udah kayak jamur, banyak banget. Dari yang entry level kayak Beat sampai yang katanya premium seperti PCX, NMAX, dan Aerox. Semuanya tersedia dengan desain modern dan fitur yang lumayan lengkap. Menariknya segmen motor ini saat ini benar-benar lagi naik daun banget. Kenapa? Ya karena motor matic bukan cuman gampang dipakai, tapi juga punya desain yang lebih kekinian. Enggak hanya itu, dari segi penjualan yang kita lihat dari data IC beberapa tahun terakhir bisa menunjukkan data penjualan motor matic terus mendominasi. Dan sayangnya data ini juga menunjukkan penurunan yang sangat signifikan buat penjualan motor bebek. Dengan kondisi ini, hampir semua pabrikan udah mulai mengurangi varian atau malah berhenti produksi motor bebek. Kita bisa ambil contoh di Honda. Honda dulu punya banyak seri bebek dari Suprafit, Revo, Blade, bahkan sampai Absolute Revo. Sekarang yang dipertahankan tinggal Supra X125 sama Revo 110. Itu pun dijual seadanya. Yamaha juga sama, motor bebeknya sekarang kayak produk pelengkap aja. Bahkan MX King 2025 ya masih gitu-gitu aja. Kenapa bisa begitu? Ya karena fokus utamanya udah ke matic dan motor sport cc kecil. Namun kenapa motor bebek bisa kehilangan popularitasnya secara drastis? Salah satu alasannya tentu aja karena dari sisi konsumen ya itu sendiri. Yang mana motor bebek sudah dianggap kurang menggoda dari secara desain. Kemudian dari segi teknologi, motor bebek juga dianggap udah ketinggalan. Dan dari segi kenyamanan, suspensi motor bebek dinilai lebih keras dan tidak nyaman. Dan kalau ngomongin teknologi, motor bebek itu tentu aja tidak memiliki fitur-fitur kekinian kayak smart key, panel digital full, dan lainnya. Sementara matic sekarang ya makin canggih, makin praktis, dan makin modern. Dengan hal ini, orang-orang modern tentu aja akan memilih motor matic, jadi ya tinggal gas saja. Tapi itu baru soal fitur dan kenyamanan, karena motor bebek saat ini juga sudah mendapatkan persepsi sosial. Yang mana jika kalian masih menggunakan motor bebek di jalan raya, kemungkinan besar kalian akan dianggap orang kurang mampu atau orang miskin. Tapi kenapa bisa ada persepsi kayak gini? Jawabannya di harganya. Ya, entah kenapa anak muda saat ini suka banget membandingkan harga dan harga di atas dari segala-galanya atau fungsi. Motor bebek memang saat ini sudah sangat murah harganya. Jangankan motor bekasnya, motor barunya aja bisa dibilang harganya lebih murah daripada motor matic. Dengan kondisi ini, jika kalian menggunakan barang murah berarti kalian akan dianggap kurang mampu atau miskin. Menariknya, hal ini nggak terjadi di motor aja, karena hampir di segala aspek hal ini juga terjadi. Contoh lainnya, misalnya di handphone. Jika kalian menggunakan handphone Android, kalian akan dianggap orang miskin. Sedangkan jika kalian menggunakan iPhone, kalian adalah orang kaya. Padahal hal itu belum tentu benar. Ini sama halnya dengan pengguna motor bebek. Mereka menggunakan motor bebek bukan berarti mereka miskin. Mungkin aja karena mereka memang suka dengan karakteristik motor bebek, yang mana motor bebek akan selalu memiliki akselerasi yang lebih instan daripada motor matic. Jadi ya buat orang yang suka akselerasi instan, tentu aja motor bebek menjadi pilihannya. Namun ada perspektif lain, kalau suka instan daripada naik bebek ya mending naik motor sport fairing atau naked bike. Ya sebenarnya nggak semua kemauan orang bisa kalian atur, karena faktanya lagi daripada naik sport fairing tentu aja lebih nyaman naik bebek. Iya kan? Kemudian selain itu, dari segi perawatan, motor bebek juga cenderung lebih sederhana dan ini cocok buat orang yang nggak mau ribet.
Kalian nggak perlu servis CVT, nggak perlu maintenance ini itu. Yang penting dalam hal merawat motor bebek itu cuma dua hal aja, ganti oli sama perhatikan rantainya. Dah itu aja. Kalau dua hal itu udah diperhatikan, tentu aja motor bebek jauh lebih tangguh daripada motor matic. Jadi ya ada plus minusnya sih. Menariknya lagi di sini adalah ini hanya terjadi di Indonesia aja. Ya, Indonesia yang cuma negara berkembang, pemikirannya udah begini. Karena faktanya negara tetangga kita seperti Malaysia dan Thailand yang notabene lebih maju daripada Indonesia, mereka sepertinya tidak memiliki pemikiran seperti ini. Karena jika dilihat kondisi di negara di sana, motor bebek masih banyak ditemuin. Bahkan beberapa produsen motor juga masih mengeluarkan motor bebek edisi terbaru di negara tersebut. Sebagai contoh di Thailand. Di Thailand, Honda masih mengeluarkan beberapa motor bebek terbaru dan salah satunya Honda Super Cup. Kemudian di Malaysia, Yamaha masih memaintenance Yamaha 135LC di sana dengan baik. Sedangkan di Indonesia, kedua motor ini tidak masuk secara resmi. Yang mana Honda tidak menjual Super Cup sama sekali, dan Yamaha masih bertahan dengan Yamaha MX King-nya. Ini adalah bukti kuat kalau Indonesia emang benar-benar kayak udah nggak butuh motor bebek. Dengan hal-hal yang ada, kenapa Indonesia bisa membuang motor bebek begitu aja, sedangkan di Malaysia dan Thailand masih digunakan dan dijual secara baru dan laku? Jawabannya tentu aja balik ke soal persepsi dan budaya konsumsi masyarakat. Di Indonesia, motor bebek terlalu dikaitkan dengan masa lalu, yang berarti motor bebek adalah motor jadul. Namun, jika kita membuang jauh-jauh persepsi ini, motor bebek kemungkinan bisa bangkit kembali. Karena mau bagaimanapun, sekali lagi, motor bebek itu memiliki kelebihannya sendiri. Yang pertama murah, yang kedua motor bebek tentu aja gesit, selain gesit tentu aja irit. Ya, benar apa yang dikatakan Suzuki, motor bebek si gesit irit. Kemudian motor bebek juga murah dalam hal perawatan. Dan inilah salah satu alasannya kenapa di negara-negara lain masih menggunakan motor bebek ini. Bahkan bukan di Thailand atau Malaysia aja. Karena nih di Afrika pun motor bebek masih laku dan digunakan di sana. Bahkan produsen masih mengeluarkan motor bebek versi terbaru. Ya semua ini balik lagi sih ke perspektif. Namun apakah motor bebek ini benar-benar motor orang miskin? Ya itu sih cuma ada di pikiran orang-orang yang berstatement seperti itu aja. Mereka adalah orang-orang yang terbawa suasana urban. Jika tidak sesuai dengan standar mereka, maka sisanya adalah orang miskin. Bahkan kejadian ini nggak terjadi di motor bebek aja, karena di Honda Beat pun juga terjadi hal serupa, yang mana Honda Beat dijadikan lambang kemiskinan oleh kebanyakan orang. Ini aneh juga, Honda Beat harga barunya itu udah hampir 20 jutaan. Kasarnya nambah dikit lagi udah bisa dapat Vario 125, yang berarti walaupun harganya murah tapi ya nggak murah-murah banget sebenarnya. Apalagi kalau yang ngomong adalah user motor matic Aerox dan Vario 160 yang belinya secara bekas. Mereka nggak sadar aja kalau harga motor yang mereka beli hampir setara dengan motor entry level. Jadinya ya tidak ada yang namanya motor melambangkan kemiskinan. Dan jangan pernah menghakimi suatu keadaan tanpa kita tahu apa yang sebenarnya. Iya kan? Jadi ya jelas motor bebek bukanlah motor orang miskin, tapi motor orang yang nggak mau ribet. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.